Halo guys, selamat datang di channel saya, channel Doyer Haryadi Simarjuntak. Di video kali ini adalah salah satu dari beberapa video yang akan saya buat ya mengenai sensor MPU 6050 ya. Nah, video pertama ini membicarakan tentang bagaimana cara kerja MPU 6050 khususnya mikrostruktur dan cara merangkainya ke Arduino Nano. Oke, mari kita saksikan videonya. Oke guys, kali ini saya akan coba menjelaskan seperti apa cara kerjanya yang di dalam nih ya. Yang ini adalah mikroprosesornya MPU 60 ya. Nah, sekarang saya singkirkan ini seperti apa di dalamnya kira-kira ya. Jadi gunakan imajinasi kalian. Saya sudah gambarkan modelnya. Modelnya kira-kira begini. Ini modelnya dalam 2 dimensi ya teman-teman. 2 dimensi artinya 3 dimensi, bukan nggak ada tingginya ke atas, nggak ada tinggi ke atas. Jadi di dalamnya itu saya dianalogikan sebagai satu buah kapasitor 1 biji dulu ya. Karena nanti di dalamnya itu karena dia ada 6 bagian, nanti ada akselerometer sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan giroskop sumbu X, Y, dan Z. Maka saya ambil satu sampelnya. Saya misalkan dia merupakan satu sumbu aja dulu. Tidak lain adalah kapasitor ya. Jadi kapasitor itu ada 2 plat. Konsepnya ya, konsep fisikanya. Ada 2 plat yang terpisah sejauh D, di mana masing-masing plat mempunyai luas penampang yang sama. Saya simbolkan A. Lalu di antara kedua plat itu ada yang namanya permeabilitas ruang hampa. Jadi ini kosong ya, tidak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan di kapasitor nanti ini disebut dielektrik. Kalau kapasitor elektrolit, maka dielektriknya adalah elektrolit. Lalu di MPU tadi itu di salah satu platnya itu diberi pegas. Ini pegas ya. Saya misalkan pegas, anggap saja pegas. Kita tahu pegas ya, kalau dia misalkan kena getaran, pegasnya kan berayun ya. Nah, pada saat berayun, maka jaraknya ini berubah. Kalau misalkan dia berayun ke sana, jaraknya semakin besar. Kalau dia berayun ke sana, jaraknya semakin kecil. Nah, oleh MPU, maka jarak inilah yang divariasikan. Yang dihubungkan nanti ke tegangan kah atau arus. Nah, di sini ada 6 kapasitor seperti yang pertama tadi. Di mana masing-masing untuk membaca percepatan di sumbu X, misalkan ini, percepatan sumbu Y, misalkan yang ini, percepatan sumbu Z atau Z yang ini. Demikian juga giroskopnya, giroskop di sumbu X, giroskop di sumbu Y, giroskop di sumbu Z. Di mana masing-masingnya mempunyai permeabilitas yang sama ya. Pegasnya juga sama, disokong pegas yang sama. Lalu ini tidak bergerak, ini stabil ya, ini tetap. Ini yang bergerak naik turun. Jadi kalau dia si sensor ini merasakan getaran atau gerakan atau putaran dan seterusnya, yang ini bergerak, memvariasikan jaraknya. Teman-teman, itu dia sekilas mengenai yang ini ya. Jadi kalian sudah tahu. Baiknya juga saya tunjukkan bagaimana cara merangkainya ya teman-teman. Cara merangkainya sederhana. Ini saya misalkan adalah Arduino, sebelah kanan adalah MPU-nya yang ini. Oke. Yang kita butuhkan hanya 4 pin ya, karena dia menggunakan TWI atau two wire interface atau I2C. Nah, pin analog 4 itu ke SDA-nya MPU, A5 dari Arduino ke SCL yang ada di sini. Lalu yang 5 volt dari Arduino ke VCC-nya sih ini. Ground-nya ke ground ya. Mudah-mudahan bisa terlihat di sini ada ground dan ground. Saya masukkan dulu nih. Orientasinya jangan sampai salah ya teman-teman. Ini ada orientasinya, ini yang kecil ini. Tuh. Ada sumbu X, ada sumbu Y, yang ke sana adalah sumbu Y, yang ke sana adalah sumbu X. Oke. Ya, ini ada VCC
ground, SCL, SDA ya. Kita pasangkan A4 itu ke SDA, lalu A5 ke SCL, lalu 5 volt. Sorry teman-teman, 5 volt ke VCC. Terakhir adalah ground ke ground. Oke guys, kalian sudah belajar bagaimana cara kerja atau mikrostruktur yang ada di MPU60 ini dan sudah berhasil merangkaikan ke Arduino Nano ya. Jadi seperti itu kira-kira di video pertama saya ini. Mari kita saksikan selanjutnya nanti di video kita yang kedua, yaitu bagaimana cara membaca datasheet dan mengaktifkan MPU menggunakan program. Oke? Terima kasih sudah menonton teman-teman semua, mudah-mudahan berguna. Jikalau kalian sudah mendapatkan sesuatu yang baru mengenai video ini, boleh kalian likes, bagikan, dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Dan mudah-mudahan berguna sekali lagi. Sampai jumpa di video tutorial yang kedua MPU6050. Dah.